Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis nomor 1633 halaman 948, masih tentang keistimewaan Umar bin Khattab. Jam tangan Pak namut teh jam bisi kamalinaan tanya nakau deh. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala istadzana Umaru ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu nisaun min Quraisyin yukallimnahu wa yastakthirnahu. Di sisi beliau ada ibu-ibu dari Quraisy yang sedang berbicara kepada beliau dan banyak berbicara. Biasa ibu-ibu cerewet. Yang dimaksud tentu istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena selain istri Nabi gak mungkin berani. Jadi merasa sudah dekat kan dengan Nabi, berbicara kepada Nabi dan cukup nyoros-cos ya, banyak berbicara. Aliyatan aswatuhunna, sampai terdengar bising suara mereka ya. Tarik ngobrolna ya, mungkin miriplah dengan di kita pengajian ibu-ibu sok juga wayang golek sok nararembal ngobrol jeung tarik deh gitu ngobrol teh. Falamma sta'dzana Umaru, maka ketika Umar datang minta izin bertamu ya. Kan bertamu itu syaratnya hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Tasta'nisu itu minta izin, minta tenang dan salam. Jadi maksud istadzana teh salam, assalamualaikum. Kalau dijawab berarti itu izin ya. Bukan hanya assalamualaikum, aaliju, boleh saya masuk. Kalau dijawab lalu kata yang punya rumah, oh bapak sedang tidak bisa diganggu, sedang istirahat. Wa in qila lakum murji'u farji'u, ada di surat An-Nur. Maka kita harus pulang lagi, karena minta bertamu itu kuncinya diminta izin ya. Dan minta izin bukan hanya bertamu saja, termasuk minta izin pulang ya, minta izin tidak hadir, itu istadzana. Sampai ada bab khusus, bab isti'dzan ya. Bab isti'dzan ini bab yang penting dalam adab, karena kata Allah dalam surat An-Nur, perbedaan orang munafik dan orang beriman. Orang munafik itu kalau mereka pergi itu lam yasta'dzinu, fa idza kharaju min indik lam yasta'dzinu. Innal ladzina la yasta'dzinunaka ulaika alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Galak. Orang yang tidak minta izin, mereka orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada santri misalkan
teu asup teu nanaon, atau orang tua santri dionang teu aya basa teu aya naon, nah itu tidak beradab ya. Atau jamaah ya diondang jelas surat undanganna aya atau diumumkeun dina grup tapi teu datang teu aya basa teu aya carita, itu tidak ada istidzan. Zaman Nabi itu ciri orang munafik ya. Makanya di surat Muhammad ya, wa minhum may yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indik qalu madza qala anifa ya. Karena mereka tidak memperhatikan dan sering pulang lebih dulu. Di surat At-Taubah juga sama, wa idza unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin tsumma sarafu. Ya, kalau sedang di majelis dua kliuk teh jeung baladna silih kicep cenah nu apal kabur ulah gitu. Itu tidak istidzan. Tapi istidzan di sini konteksnya istidzan minta izin untuk masuk bertamu, dan yang punya rumah itu punya kekuasaan untuk memberi izin atau tidak memberi izin. Kita yang punya rumah berhak tidak memberi izin, dan oleh karena itu yang bertamu harus pulang lagi ya. Maka ketika Umar minta izin masuk dan kumna yabtadirnal hijab, mereka segera yabtadirna itu bersegera al hijab, di balik hijab langsung ke kamarnya atau ke ruangan yang di dalam. Fa'adzina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mempersilahkan Umar untuk masuk. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhaku, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum ya, tertawa. Tapi kan tertawa Rasul itu, kata Anas bin Malik, tidak pernah keluar suara ya, hanya terlihat gigi saja. Orang mah pan suruh itu wah. Nabi mah tidak demikian, tertawanya tersenyum. Ini berarti istri-istri Nabi yang dari Quraisy ya, enggak jauh, Aisyah, Hafsah ya, Ummu Habibah. Bukan ada istri Nabi yang dari Madinah ya, kayak Ummu Salamah, Zainab bin ya Ummu Salamah, kemudian Sofiyah binti Huyai itu orang Madinah. Sisanya itu orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah. Faqala Umar kageerannya baper bertanya, adhakallahu sinnaka ya Rasulullah, semoga Allah membuat tertawa. Sinna di sini bisa umur, bisa juga gigi. Wahai Rasulullah, kalau gigi berarti doa semoga Anda selalu bahagia. Kalau umur berarti semoga Allah memanjangkan umur Anda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajibtu min haula'i allati kunna indi. Iya, saya aneh dari ibu-ibu yang tadi ada dengan saya, istri-istri Nabi. Falamma sami'na sautak, ketika mereka mendengar suara kamu, ibtadarnal hijab, tiba-tiba mereka bersegera masuk ke kamar gitu. Ikareke Umar, assalamualaikum gitu nya. Langsung we kurasut. Ibu-ibu teh mararasu ka kamar. Qala Umar, kata Umar, fa anta ya Rasulullah ahaqqu an yahabna. Kenapa justru Anda wahai Rasulullah, Anda lebih berhak untuk mereka segani? Aneh cenah ari ka Umar segan ai ka Nabi henteu. Summa qala Umar, lalu Umar berkata, taki Umar manya orangnya terus terang, tara disimpan-simpan, tara diengkekeun. Aduwati anfusihin, hei cenah yang memusuhi diri mereka ya.
atahabnani wala tahabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung tuh diomongkeun ku Umar. Kenapa kalian segan kepadaku sedangkan kalian tidak segan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ai ku kuring sieun cenah ku Nabi henteu. Kulna kata ibu-ibu, "Na'am, iya." Yang ada di dalamnya, anta aghladu wa afaddu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena Anda lebih keras dan lebih galak sana daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya sikap keras, galak, kasar itu tidak otomatis dosa, ya, tidak otomatis jelek, ahli neraka. Buktinya Umar ahli surga, asal tentu keras, galak dan kasar itu dikendalikan. Di orang kadang aya orang teh galak, bawaana galak, tapi misalkan untuk sesuatu yang seharusnya dia marah, dia tidak marah. Budakna misalkan baung teu bisa ngambek, ya, atau ya siapa saja harus dia marahi tidak marah. Tapi ari budakna ente baong misalkan minta jajan julun kamplong we gitu. Padahal minta jajan mah teu doraka gitu. Ari budakna nyebut anjing hare-hare, nah itu berarti galak yang tidak syariat, ya. Kalau Umar itu galaknya ya galak sesuai syariat. Kalau memang harus marah ya marah. Tapi kalau memang harus dikendalikan, ditahan marah ya harus dikendalikan. Tidak boleh diumbar amarahnya. Ini bukan berarti sifat marah, galak, kasar Umar ini jelek, ya. Tentu tidak demikian. Buktinya kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, ma laqiyaka syaitanu qattu." Tidak bertemu denganmu setan sekalipun salikan dia sedang menempuh fajjan, satu jalan yang sempit sekalipun, illa salaka fajjan ghairu fajjik, kecuali dia akan menempuh jalan lain selain jalan kamu. Jadi setan misalnya mun Umar kerleumpang di dieu, setan moal wani jalan ka dieu, ka ditu kagang itu. Dan ini tentu yang tahu hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mulai bisa ningali setan, apal setan kajaba Nabi. Nabi pun tahunya dari wahyu. Nah ini menunjukkan jadi ketegasan Umar ibnul Khattab itu masih syar'i. Kenapa? Karena tidak tercampur dengan setan. Kalau kita sering diajarkan oleh Nabi SAW, jangan marah, jangan marah. Kenapa? Kata Nabi kan marah itu dari setan. Maka lamun keur ngambek bebacaan naon kata Nabi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Ada dua sahabat kan para saya patugong-tugong pagorowok-gorowok. Kata Nabi SAW dari kejauhan, seandainya mereka dikir a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pasti hilang marahnya. Ku sahabat disampeurkeun, cenah kamu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atuh sahabat yang marah teu malik ngambek. Emang aing setan? Matak Nabi tidak langsung memberitahu teh dan nuker gede ambek mal bisa dibejaan. Atau kalau memang begitu ku Nabi langsung dibejaan dicarekan. Da keur gede ambek engke turun heula, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa marahnya Nabi SAW ya itu tidak sama marahnya Umar bin Khattab itu sudah selamat dari godaan setan. Marahnya marah yang syar'i, ya. Tidak jauh dari nilai-nilai syar'i. Marah Umar bin Khattab itu tidak akan tercampuri oleh setan. Karena jangankan mendekat setan, kalau Umar ada di satu jalan pun setan pasti nyingkah sieun.
Tidak ada peluang bagi setan untuk mendekati Umar. Ini jadi jaminan dari Nabi SAW bahwa Umar itu orang yang istimewa. Maka kalau orang Syiah menyebut Umar dan Abu Bakar itu dua berhala Quraisy, wah, itunya nyawana Nabi. Ya. Kafir mereka karena berani menghina para sahabat. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul qad kana yakunu fil umam qablakum muhaddatsun. Selalu ada di umat-umat sebelum kamu orang-orang yang diberitahu, ya. Muhaddatsun itu kalau sekarang orang-orang yang futuristik, ya, yang tahu masa depan, bisa memprediksi masa depan. Orang masih Elon Musk, ya, si Bill Gates, si Steve Jobs, mendina teknologi masa depan gini. Si Bill Gates kan dari sejak tahun 90, ya, ketika dia menemukan Windows 48 genep, ya. Dia menyebutkan nanti di masa depan koran, buku, leungit cenah gitu. Dan terbukti kan, saya ngajar ngitab teu make kitab dari mau kitab ke kelas marake HP we barudak santri ngitab teh. Belajar kan bapak-bapak ge ayeuna sok mana nu maca buku, maca koran, maca majalah, googling. Jadi yang terjadi 30 tahun berikutnya ku si Bill Gates dulu selama tinggal koran. Saya masih ingat, ya, saya kan aktivis jurnalistik, ya, dari sejak tahun 90-an. Itu sering dibantah ku Pak Atang Ruswita PR, ya, ku media Indonesia harita kersi Sandi kene, nya Andi Nukik Andi Noyan ditaruh laku si Bambang nyeti Tempo, enggak tetap we cenah media ayeuna kabuktian. Jangankan koran biasa, koran PR we ki ipis koran PR, koran Republika gini semuanya udah. Baheula lama pada subuh itu di Cikapunung teh nya wah rame tukang koran. Bandar koran PR panggedena teh Pak Haji A nya orang Sukajadi. Ayeuna mah jadi bandar enog. Saya ketemu beliau di pengajian lari Pak Haji. Pak Haji kanono cenah geus lila, cenah bangkrut koran macam temareli koran geus kieu we. Kita cari berita enggak cari di koran kan, aya nu meuli koran langsung. Itu muhaddatsun itu orang-orang yang bisa memprediksi masa depan. Fa in yakun fi ummati minhum ahadun, seandainya ada di umatku di antara muhaddatsun itu seorang, fa inna Umar bin Al-Khattab minhum, maka sungguh Umar bin Khattab itu termasuk dari mereka. Jadi ini pengakuan dari Nabi bahwa Umar bin Khattab itu cerdas, mampu memprediksi masa depan. Di antaranya dijelaskan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, putranya Umar radhiyallahu an berkata, wafaqtu Rabbi azza wa jalla, aku bersesuaian kabeneran, lain artina Umar Nabi, saya kebetulan sesuai dengan Allah azza wa jalla fi maqami Ibrahim, dalam hal maqam Ibrahim. Umar itu yang ngomong ke Nabi, kenapa kita tidak menjadikan makom Ibrahim ini tempat sholat? Kade makom Ibrahim kul hijr Ismail mente, ya, bapak-bapak meninggali Ka'bah, hijr Ismail setengah lingkaran, aya menara 3 leutik.
Tete sok loba nu salat nya ditenggelan ku askar tapi da bararan. Yang dijadikan tempat sholatnya bukan Hijr Ismail, bukan Rukun Yamani, ya, bukan tiang yang ke arah Yaman, tapi Maqam Ibrahim. Sampai turun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka Maqam Ibrahim ke belakang itu harus dijadikan tempat sholat. Setiap yang tawaf beresnya harus sholat di Maqam Ibrahim. Itu teh sebelum turun ayat itu Umar ngomong dulu ke Nabi, lalu turun ayat. Meski tentunya bukan berarti turun ayat itu karena Umar, karena Quran itu sudah turun sejak Lailatul Qadar, ya, yang pertama. Jadi ketika Quran itu kan langsung turun sekaligus, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi sebelum Umar ngomong begitu, Quran mah geus aya ayat wattakhidhu min maqam Ibrahim. Termasuk tentang perang Badar, perang Hunain, ya, perang Uhud. Meski perangnya baru kejadian di Madinah, itu ayatnya mah sudah ada. Jangankan perang Badar, perang Uhud, yang akan terjadi besok, tahun depan, 10 tahun yang akan datang, sampai ratusan tahun sesudah ini, tahun 2030 bisa ayat takdirnya di Allah. Jadi kita nggak susah. Jadi jangan memahami Allah menurunkan ayat gara-gara dipaksaku. Umar tidak. Sebelum Umar ngomong begini, Allah udah ada ayatnya. Mustahil takdir Allah gimana manusia. Makanya bahasa dari Umar, saya kebetulan sesuai dengan Allah dalam 3 hal. Kebetulan. Da ayat nama geus ayat. Yang kedua wafil hijab, dalam hal hijab. Umar tuh yang ngomong ke Nabi, istri Nabi itu istimewa. Yang datang ke rumah Nabi itu tidak semuanya istimewa, ada akalanya orang jahat. Maka istri Nabi macam harus istimewa, harus dibalik hijab, nggak boleh bertemu dengan masyarakat umum, tidak dibalik hijab. Dibalik hijab itu dibalik ruangan, tidak berhadapan langsung. Ya, mun aya nama kudu aya pas pampres, ya, si Kaisang wae make pas pampres, anak presiden. Maka turunlah ayat di surat Al-Ahzab, wa idza saltumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab, ya, di surat Al-Ahzab. Jadi itu turun dibacakannya, bukan turun dari Allahnya, turun dibacakan kepada nabinya itu setelah Umar usul. Yang ketiga wafi usaro badrin, dalam hal tawanan perang Badar, ada di surat Al-Anfal. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Saat itu ada tawanan perang Badar. Nabi bermusyawarah, ini harus dibagaimanakan tawanan perang Badar. Cek Umar, bunuh. Kalau tidak dihukum mati, nanti mereka kembali ke kampungnya, kayak nyerang deui tahun hareup cenah gitu. Ari Abu Bakar, jangan, cenah mereka teh kan saudara kita. Sarua orang situ aksan mereka mah gitu. Ya. Udah bebaskan saja dengan tebusan. Uang, kalau tidak dengan uang suruh ngajar nulis 10 anak-anak agar banyak anak-anak yang bisa nulis. Nabi kan lembut sama dengan Abu Bakar. Lalu kemudian Nabi menyetujui usulan Abu Bakar. Maka tawanan perang Badar itu dibebaskan dengan tebusan. Enggak jauh kemudian turun ayatnya, tepantas seorang nabi membebaskan tawanan dengan tebusan hatta yudkhina fil ard, hingga nabi itu berkuasa di muka bumi. Mun geus jadi berkuasa, musuh enggak mungkin menyerang lagi, pek. Dan terbukti omongan Umar teh, tahun depannya kemudian nyerang lagi lebih dahsyat perang Uhud, sampai Nabi kalah di babak kedua. Meskipun babak kahiji geus menang, arepek teh babak kaduana kagolan, nah juga Indonesia kamari itu. Dan sebetulnya bukan dalam 3 hal ini saja, ya, tapi dalam banyak hal. Nah, diantaranya dalam hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu,
lama tuwaffiya Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, tokoh munafik kan. Abdullah bin Ubay bin Salul itu yang diabadikan omongannya di surat Al-Munafikun. La tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Itu omongan Abdullah bin Ubay. La irja'na ilal madinati la yukhrijannal azu minhal adal. Itu pulang dari perang Bandul Mustalik, si Abdullah bin Ubay itu ngomong balat-balatnya, ngomong gitu. Udah tuh cenah kamu teh jangan sok nyumbang ke orang muhajirin teh ka gembel-gembel teh, jadi cenah bararata di Madinah gitu. Jadi tambah kuat, geus tong diberean deui gitu. Dan kemudian dia ngomong, nanti kalau kita pulang ke Madinah orang usir teh cenah gembel-gembel teh. Kedengaran oleh Abu Qatadah, enggak nyangka Abdullah bin Ubay menghina muhajirin. Ya, padahal Abdullah bin Ubay itu menjumatan teh pangharupna. Maju. Bangun tuh yang tidur. Bentar lagi Nabi naik. Abdullah bin Ubay. Maka ketika Abu Qatadah melaporkan kepada Nabi memarahi Abu Qatadah, kamu jangan memfitnah cenah gitu. Wallahi cenah Nabi, saya dengar langsung si Abdullah bin Ubay ngomong gitu. Sampai turun surat Al-Munafikun. Beberapa hari sesudahnya Abu Qatadah pun menangis. Jadi yang benar ternyata adalah Abu Qatadah. Nabi sendiri gak menyangka Abdullah bin Ubay sampai sebegitunya, ya, berani ngomong. Jadi artinya Abdullah bin Ubay ini yang kemunafikannya sudah diabadikan di dalam surat Al-Munafikun. Ayo orang munafik jika gitu itu pasti fiddarkil asfali minan nar, ya, kekal di neraka bahkan paling bawah. Ja'a ibnuhu Abdullah ibnu Abdillah, ketika meninggal Abdullah bin Ubay, putranya namanya sama Abdullah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an yu'tiyahu qamisahu an yukaffina fihi abah. Ia meminta kepada Nabi kain kafan, tapi ingin baju Nabi, ya, bajunya juga baju ihram gitu, untuk dijadikan kafan ayahnya. Ari anak nama soleh, bapana kafir, jadi ayah nukir. Fa'atahu, maka Nabi pun memberikan baju Nabi, salah satu baju Nabi, untuk dijadikan kain kafan Abdullah bin Ubay. Jadi boleh ya seorang anak yang tahu bapaknya kafir, tokoh munafik, nyaah ngurus sampai meninggalnya tong pedah ka bapak seorang, misalkan Felixio nya mun bapana mau tina kain kafir diantep we bae cendak kafir, enggak, tetap we ada ngurus jenazah mah diberlakukan biraku diantep cenah indit sorangan ka kuburan. Tsumma sa'alahu an yusolli alaihi, kemudian Abdullah putranya ini minta Nabi untuk mensolatkan Abdullah bin Ubay bapaknya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusolli alaihi, lalu Rasul pun beranjak untuk mensolatkannya. Faqama Umaru radhiyallahu an, Umar langsung berdiri. Fa akhadha bi thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di cepangan baju Rasul itu dibetot. Kata Umar, ya Rasulullah, atusolli alaihi wa qad nahaka Allah antusolli alaihi. Rasul, kenapa anda mau menyolatkan dia? Kan Allah sudah melarang anda menyolatkan dia. Maksud melarang itu melarang mendoakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, innama khayyarani Allah azza wa jalla, kan Allah memberikan pilihan kepadaku. Di surat At-Taubah 80, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum. Silakan kamu mintakan ampun buat mereka, atau jangan kau mintakan ampun sama sekali.
kalau kamu mengistighfarkan mereka 70 kali tidak akan diampuni. Nah, Nabi memahami yang model begini teh berarti tidak akan diampuni teh kalau 70 kali, saya akan lebih cenah gitu. Wa sa'azidu ala sab'in. Saya akan istighfar lebih dari 70 kali. Ngaragangan budakna soleh. Qala kata Nabi kata Umar, innahu munafik. Nabi panjelas eta teh munafik. Kafir orang munafik itu, masa orang kafir disolatkan. Fa shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekeh pada pendapatnya, ya. Maksud Umar kan dilarang teh apa? Itu yang di surat Al-Munafikun kumayat teh. Nya pokona mah kumayat apa deui? Sawaun alaihim astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum fala yaghfirullahu lahum, ya. Sama saja kamu mengistighfarkan mereka atau tidak, muamal dihampura. Nah, Umar itu berlandaskan kayak itu. Nabi jangan, kan kata Allah juga jangan dah mau dihampura mual. Tapi Nabi berlandaskan ke surat At-Taubah. Karena surat At-Taubah ada pilihan. Kalau lebih dari 70 boleh. Jadi kalau 70 tidak akan diampuni. Nah, ini yang nanti jadi pedoman dalam usul fikih. Kalau disebutkan bilangan bukan berarti membatasi. Sehingga Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, bukan berarti 1000 bulan. Ini kata Allah, kalau kamu beristighfar 70 kali tidak akan diampuni. Lalu kan Nabi memahami, oh kalau lebih diampuni, ternyata salah, ya. Makanya ayat-ayat yang menyebutkan bilangan itu tidak berlaku mafhum adat istilahnya. Tidak berlaku mafhum bilangan. Pemahaman sebaliknya dari bilangan. Oh kalau lebih berarti boleh, bukan begitu. Maksudnya sama sekali tidak boleh. Kayak orang kafir berharap lau yu'ammaru alfasanah. Oh nggak boleh itu kalau ingin hidup 1000 tahun. Kalau mau 100.000 tahun mau boleh. Bukan berarti begitu. Maksudnya nggak boleh sama sekali. Fa anzalallahu azza wa jalla. Ternyata Allah azza wa jalla menurunkan ayat, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Jangan pernah mensolatkan salah seorang di antara mereka yang mati selama-lamanya. Ini jadi dalil nggak boleh mensolatkan orang kafir, orang munafik yang kafir. Wala taqum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kuburannya, maksudnya mendoakannya. Kalau mengantarkannya boleh, tapi jangan kemudian berdiri mendoakannya. Ya kalau orang kafir bisa di atas tangga orang kafir, geus dulurna, ya bagaimana ya silahkan diurus, dikapani, tapi tong disolatkeun, dianterkeun, tapi tong didoakeun. Ya, ini dalil tidak boleh mensolatkan, tidak boleh mendoakan orang kafir. Dan dalam hal ini ternyata Umar lebih tepat ya dalam pemahamannya daripada Nabi SAW. Tapi meneran ya, dalam hal-hal lainnya Umar banyak salahnya juga. Contoh ketika Umar protes Hudaybiyah sampai turun ayat Al-Quran, inna fatahna laka fatham mubina, dan seterusnya sampai akhir ayat itu membantah Umar. Jadi nggak selalu benar juga Umar, nggak selalu salah juga Nabi. Dalam konteks Hudaybiyah mah Umar yang salah, ya. Termasuk dalam hal-hal lainnya tidak berarti selalu Umar yang benar. Cuma kebetulan dalam hal-hal tertentu yang tadi dibahas Umar sesuai. Termasuk dalam masalah khomer, ya, Umar juga sesuai dengan yang ayat-ayat kemudian diturunkan.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.